masih mungkin sekitar 20-25%. Berarti sungguh-sungguh yang Tuhan Yesus bilang yang selamat cuma sedikit. Tapi kiranya kita yang sedikit ini selamat semua, amin. Puji Tuhan. Nah, kita lihat terus. Kita mau lihat dua hal pagi hari ini. Yang pertama, manusia dijajah oleh dosa. Sesuai dengan ayat-ayat yang kita sudah baca, manusia dijajah oleh dosa. Kalau kita sadar, kita tahu bahwa kita dijajah oleh dosa, maka kita perlu dimerdekakan. Itu maksudnya. Nah, 2 Timotius 3 ayat 2-5, di sana ditunjukkan mengenai bukti bahwa manusia dijajah oleh dosa. Ini dia ayatnya. Ayat 1 itu kita sudah tahu ayatnya. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Wah, masa sukar kita sedang alami hari-hari ini. Ini masih sukar karena penyakit, masih sukar karena ekonomi. Tetapi tambah sukar adalah orang-orang yang hidupnya diperbudak oleh dosa dan bikin kacau di hari-hari yang sulit ini. Maka hari-hari kita jalani ini tambah sukar. Mudah-mudahan saudara tangkap yang saya baru bilang. Nah, ayat 2, manusia akan apa? Mencintai dirinya sendiri, egois, dan menjadi hamba uang. Manusia mencintai dirinya sendiri, jadi egois dan jadi hamba uang. Kita lihat itu di kiri, kanan, depan, belakang kita. Orang yang bicara tentang Tuhan, bicara tentang kesucian, kekudusan, tapi sementara itu dia hidup tidak benar dengan keuangan. Berani tiap minggu, malah bukan tiap minggu, mungkin tiap hari dia bicara tentang diperhamba oleh kebenaran, oleh firman. Tetapi sebenarnya dia sedang diperhamba oleh uang. Dia jadi hamba uang. Tuhan sedang bongkar dan buktikan hari-hari ini. Mulai dari dalam gereja sampai ke kehidupan berbangsa dan bernegara tiap bangsa di dunia ini. Sedang dibongkar. Kita berdoa supaya semua dibongkar. Kita berdoa supaya Tuhan juga ungkapkan. Ada nyanyian katakan, singkapkan semua yang terselubung supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Kita rindu. Tuhan hebat, Tuhan baik. Seringkali kita sudah bikin macam-macam, Tuhan ingatkan, itu sudah salah. Tuhan kasih kesempatan kita diam-diam bikin pemberesan dengan Tuhan. Tapi kalau sudah keterlaluan, Tuhan bilang ini mesti dibongkar, diungkapkan. Banyak hal-hal yang terselubung sedang dibongkar, diungkapkan. Kita lihat di televisi hari-hari ini, baik di kalangan gereja sampai di kalangan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Kita lihat banyak yang dibongkar, diungkapkan hari-hari ini. Manusia ini manusia yang dijajah oleh dosa, rupanya jadi dua hal ini menonjol. Menjadi egois, mencintai dirinya sendiri, dan jadi hamba uang. Orang kenapa dia korupsi? Biar dia sudah kelihatan kaya, punya jabatan, anggota apa kek, pimpinan apakah, apalagi di bangsa ini, di gereja. Tapi kalau dosa masih menjaga dia terlalu gampang masuk ke ini, mencintai dirinya sendiri dan jadi hamba uang.
penyimpangan keuangan terus saja terjadi di dalam gereja sampai di luar gereja, sampai di kehidupan berbangsa. Mengerikan ini. Itu bukti bahwa manusia dijajah oleh dosa. Belum merdeka. Mungkin dia teriak merdeka dari dia mengerti untuk bicara merdeka, merdeka. Mungkin dia sampai dia besar, dia ikut jadi partai, dia ikut jadi anggota atau pimpinan DPR atau pimpinan gereja atau apa. Berkali-kali dia sudah teriak merdeka, merdeka, tapi dia sendiri belum merdeka. Kalau dia pendeta, mungkin dia sudah berkali-kali khotbahkan soal merdeka dari dosa, jadi hamba kebenaran, tapi dia terus saja jadi budak atau jadi hamba dosa. Kadang-kadang tidak kelihatan, tapi Tuhan lihat. Amin. Tuhan bongkar, Tuhan bukan bongkar itu. Tapi Tuhan ingin merdekakan kita, begitu. Supaya kita selamat, itu tujuannya. Nah, 1 Timotius 6 ayat 10, saya kutip sedikit ayat ini. Itu sebabnya saya cuma ada tulis kecil-kecil. Ya, boleh baca sama-sama dengan saya untuk ayat ini. 1 Timotius 6 ayatnya yang ke 10, 1, 2, 3. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Cinta uang itu kurang lebih kata aslinya itu kurang lebih sama hampir sama dengan jadi hamba uang. Oleh sebab memburu uanglah, diperbudak oleh uang, diperhamba oleh uang, dia memburu uanglah. Beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Betul atau iya? Karena uang, orang korupsi di rumah sudah punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 mobil. Tetapi tidak puas. Sudah punya simpanan berbelasan puluhan miliar sampai ratusan miliar. Tidak puas. Dia kejar terus, menghalalkan segala cara. Mengerikan. Cinta uang akar segala kejahatan. Wah, orang membunuh karena diperhamba oleh uang. Orang berdusta diperhamba oleh uang. Orang korupsi diperhamba oleh uang. Orang yang diperhamba oleh uang, dia bisa uang atur untuk dia merekayasa supaya dia dapat jabatan. Mudah-mudahan tidak terjadi di dalam gereja soal ini. Mudah-mudahan. Tapi Tuhan yang tahu. Mau jadi pemimpin, diperhamba oleh uang, ya pakai uang supaya dipilih jadi pemimpin. Mengerikan. Pakai uang untuk merancang segala macam cara atas nama Tuhan, atas nama pekerjaan Tuhan. Mengerikan ini. Tapi ini kejahatan di akhir zaman karena dosa yang tidak dibereskan. Itu sebabnya kita berdoa tiap hari bilang, Tuhan, supaya saya yang Engkau sudah bebaskan dari dosa, saya mau bertahan di dalamnya, saya mau berjuang untuk ada di dalam pembebasan karena dosa, pembebasan dosa saya, dan saya berjuang untuk jadi hamba kepada kebenaran. Amin. Kalau kita jadi hamba kepada kebenaran, kita tidak gampang keluar dari jalan yang benar. Nah, terus ayatnya yang ke 2 Timotius 3 ayat yang kelima, kita lihat ini dosa. Manusia yang dijajah oleh dosa, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Datang ke gereja, duduk di gereja,
memuji Tuhan, semangatnya teriak, semangat khotbah. Wow, kalau dia memuji Tuhan, sudah ketiak-ketiak kelihatan. Wah, angkat tangannya luar biasa. Bahasa roh lagi mungkin. Tapi kelakuan nggak beres. Jadi ini yang dikatakan, ini tanda-tanda manusia yang dikuasai oleh mencintai dirinya sendiri, jadi hamba uang, dikuasai oleh dosa. Dia katanya secara lahiriah menjalankan ibadah, menjalankan hal yang kelihatan seperti saleh, seperti suci. Apa-apa ketemu, puji Tuhan. Dalam Tuhan kita bersaudara. Kita sama-sama bekerja, karena pekerjaan ini adalah pekerjaan Bapa di sorga. Tapi diam-diam mencurangi temannya sendiri, saling mengganggu pelayanan, mulut manis. Lebih baik mulut belak-belakan, tapi tulus, daripada manis tetapi licik. Tapi kelicikan itu dipicu oleh mencintai dirinya sendiri, egois. Itu dipengaruhi, itu karena dikendalikan, diperbudak oleh dosa. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah atau kesalehan, tetapi pada hakikatnya, pada dasarnya, pada kenyataannya, mereka memungkiri kekuatan ibadah itu mereka abaikan. Mereka tidak percaya. Apa kekuatan ibadah? Kekuatan ibadah adalah mengubah hidup kita makin mengikuti kebenaran. Amin. Itu kekuatan ibadah. Kalau kita ibadah tapi tidak berubah, tidak ada gunanya kita ibadah. Kita ibadah ini sama dengan ayat 5. Secara lahiriah menjalankan ibadah, tetapi kita tidak pernah serius untuk Tuhan, saya ibadah untuk berubah. Bukan kita datang ibadah dan kita jalani hidup ini untuk ikutin apa pendapat kita sendiri, bukan apa pendapat kebenaran, bukan apa pendapat firman Tuhan sebagai kebenaran. Itu yang kita turuti. Tapi kita turuti setia ibadah, tapi kita turuti apa yang ada di pikiran kita. Ini kita lihat yang terjadi. Orang ibadah, di mulutnya nama Tuhan, nama Allah terus yang disebut, tapi kelakuannya, beringasnya jalan terus.